Alhamdulillah ada tamu lagi satu. Ada lagi? Di hari lebaran ini harus ada spesial dong. Alhamdulillah. Ini dia tamu spesial kita. Mana tamu spesial kita? Allahu Akbar. Oh, tamu spesialnya ini. Assalamualaikum pemirsa Ruang Tengah. Kembali lagi di program kesayangan kita, Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin pemirsa. Setelah berpuasa 1 bulan penuh ini, saatnya kita merayakan hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Kembali ke fitrah dan suci menjadi tonggak utama dalam perayaan hari raya tersebut. Kehangatan bersama keluarga menjadi salah satu momen terpenting yang memiliki sejuta makna di setiap waktunya. Dengan hangat dan sukacita lebaran, kita saling meningkatkan iman dengan cara bersilaturahmi kepada kaum muslimin. Pada kesempatan kali ini, Ruang Tengah akan membahas bagaimana tradisi lebaran bersama dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Akan ada keluarga yang kompak yang akan ngobrol bareng di Ruang Tengah. Dan tidak ketinggalan juga nih, kita akan kedatangan tamu lainnya yang akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wah, pembahasan Ruang Tengah kali ini dijamin akan seru ya pemirsa. Penasaran seperti apa? Kalau gitu, langsung aja yuk kita saksikan Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kalau sudah mau beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sanak saudara, selamat hari raya semua. Maaf lahir batin minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari pemirsa Raya Idul Ruang Fitri. Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Yes. Luar biasa. Akhirnya kita mencapai hari ini. Hari kemenangan setelah Hari 30 kemenangan. hari berpuasa ya kan. Alhamdulillah juga puasanya lancar. Alhamdulillah, insya Allah diterima semua amal ibadah kita di bulan Betul. Ramadan kemarin Amin, ya amin, teman-teman. amin. Gitu. Dan Kak Kamal kabel clip on. Kenapa kabel clip on? Oh maaf ya, Iya. saya kan habis nari-nari tadi. Iya betul, Ya. terlalu bersemangat. Ya betul sekali. Yeay, Kamal kita sangat Selamat Hari Raya. Selamat Hari Lebaran. Oke, sorry. Dewi kita. Oh Dewi Gita. Dewi Gita. Tapi kan di lagu itu Dewi Gita nggak ikut. Gak ada dampingin di belakang. Dampingi. Oh Mayor Teddy lu. Ya kita mengucapkan selamat Iya. Idul Fitri untuk pemirsa Maaf Ruang lahir Tengah batin. ya. Kita sudah mulai di Ruang Tengah ini dari awal tahun ya. Yes. Takutnya selama bulan Januari, Februari sampai Maret ada salah dari Asput. Kalau maafin aja. Aku gue doang ya. Emang kenapa? Gue mau juga meminta maaf sama lo ya. Oh, pasti. Maafin gue ya kalau Ya. gue punya salah, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Kebanyakan yang disengaja. Sengaja semua Gue punya listnya kok. Udah gue maafin semuanya. Maaf ya. Ya, maaf ya, pemirsa ya. Kita punya tema hari ini menyenangkan sekali. Bagus sekali, temanya adalah kebersamaan dalam kebahagiaan yang luar biasa bersama-sama. Apa sih? Tema kita hari ini adalah bahagia dalam kebersamaan hari Iya, itu. raya. Hey. Karena kan kita akan bersama-sama merayakan hari raya. Kali ini Benar. kita akan bersama pemirsa Ruang Tengah, selain bersama keluarga juga ya kan. Betul. Kita Jadi duduk yuk. kita duduk, kita memulai hari ini. Ya Allah, punya siapa nih? Banyak banget salahnya saya hari ini. Natural banget Iya, kan. betul. Habis ngubungin keluarga suruh datang Iya betul, kan. betul. Hari ini kita ingin mau- berbagi kebahagiaan, Betul. pokoknya keceriaan buat semua pemirsa Ruang Tengah ya. Iya dong. Ngomong-ngomong soal lebaran ya Yes. pemirsa, berhubung negara Indonesia ini memiliki keberagaman suku dan juga budaya, Betul. di beberapa daerah ini ada tradisi-tradisi Hari Raya Idul Fitri yang beragam.
Kalau di Iya Indonesia nggak aja sih? nih. Iya, ya di Indonesia macam-macam. aja beragam Betul. ya kan. Dan tidak dapat dipungkiri juga nih umat muslim di Indonesia yang banyak menjadikan tradisi ini juga berkembang. Tapi tahu nggak sih di negara-negara lainnya penduduk muslim minoritasnya juga punya tradisi. Di saat lebaran. Betul. Bahkan bisa dibilang tradisinya ini pada unik-unik gitu ya. Jadi kalau penasaran seperti apa, negara apa aja yang bakal kita bahas, langsung aja ke negara yang pertama, ini dia. Negara yang pertama ini adalah Amerika Serikat. Salah, US. Betul. Kenapa kita bahas Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat kan dikenal dengan negara yang sangat minoritas ya untuk muslimnya Betul, betul. gitu kan. Dan uniknya ternyata meskipun begitu negara Amerika ini benar-benar menghargai umat muslim ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Gitu. Dan gak disangka-sangka perayaan Hari Raya Idul Fitri di negeri Paman Sam ini nggak kalah meriah dari negara-negara muslim yang lain. Jadi biasanya kalau waktu lebaran atau Idul Fitri, itu seluruh umat muslim akan saling berkomunikasi dan memberikan kabar satu sama lain melalui telepon, email, dan lain sebagainya sebelum hari rayanya dimulai. Dan di saat Hari Raya Idul Fitri, mereka datang berbondong-bondong untuk sholat id berjamaah di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah kotanya. Wah, nah untuk Gitu. perempuan ini biasanya juga sebelum berangkat sholat id mereka akan sibuk di dapur untuk menyediakan makanan-makanan dan cemilan. Jadi untuk menyuguhkan tamu yang hadir setelah sholat id, mirip di sini juga ya? Mirip di sini cuma Hampir beda sama tamunya banget. aja kayaknya. Benar. Di sana mungkin yang datang Tom Cruise. Brad Pitt. Brad Pitt. Kalau di sini kan Sumarno yang datang tuh. Bukan lagi. Iya. Kamal. Gitu. Kamal. Dan yang lebih menggembirakan lagi nih, ternyata pemerintah Amerika Serikat sudah menetapkan Hari Raya Idul Fitri sebagai hari libur nasional. Oh gitu. Jadi anak-anak muslim di sana tuh Hah? yang sekolah bisa libur, berkumpul di taman bermain yang dibuat khusus di hari raya tersebut. Betul. Cuman jangan mikir di Amerika Serikat sana liburnya sepanjang kita ya. Oh ya, kita kan lama ya. Enggak, kalau mereka cuma sehari doang sebenarnya. Itu juga Untuk jadi yang salah sekolahnya. satu bukti ya Mal Ya. ya, kalau komunitas umat muslim di Amerika ini sudah memberikan kemajuan dan pengakuan yang luar biasa. Jadi insya Allah tidak ada lagi namanya diskriminasi untuk masyarakat muslim di Amin, sana ya kan. mudah-mudahan. Seneng dengarnya kalau kayak gitu yang terjadi ya. Selanjutnya kita mau ke negara, tuntutlah negeri ke negara. Bukan negeri, tuntutan ilmu. Tuntutan negeri itu nggak pahit. Lu nuntut negara tuh nggak pahit. Terbalik, Iya. tuntutlah ilmu. Ini ketahuan kalau lu belum sampai Cina nih. belum baru nyampe. Baru nyampe apa sih? Gangsan Timur. Oke, kita ulang. Iya. Tuntutlah ilmu ke negara. China. Kita selanjutnya akan ke negara China. Betul. Ini juga ada tradisi yang unik juga di negara China ini ya. Iya. Jadi sebenarnya tradisi masyarakat muslim di China yang dilakukan sama mereka di sana itu hampir sama seperti di Indonesia. Mereka bakal kumpul bareng-bareng sama-sama berberondong-berondong. Hah, salah? Saya ada salah. Berbondong-bondong. Oh iya, sorry. Dia anak-anak muda gitu loh, berondong-berondong. Berbondong-bondong untuk memeriahkan Idul Fitri. Nah yang uniknya ternyata laki-laki di China yang muslim, waktu Idul Fitri, mereka bakal spesifik menggunakan pakaian berupa jas, kemeja putih, sarung, dan peci berwarna putih juga. Oh, Gitu. itu lambang kesucian ya. Lambang menggunakan warna kesucian, putih ya. Berarti mereka nggak bisa gitu. ikut tren shimmer kayak Nggak kita. bisa. Kan lagi hari raya ngapain sih? Kayak gitu-begitu. Nah gak hanya itu ya pemirsa, setelah sholat id berjamaah, mereka ini akan salam-salaman, lalu berkunjung ke makam leluhur mereka. Oh, sama kayak di sini. Mirip di sini juga. Uh-uh. Nah tradisi ini juga sudah menjadi tradisi turun-temurun untuk menghormati ribuan leluhur muslim yang sudah berpulang di masa dinasti Qing dan revolusi kebudayaan. Oh ya Allah, sampai jauh segitunya ya? Betul, sampai yang untuk dulu-dulu makam banget iya, gitu. yang dulu banget. Dan nggak hanya itu, jadi masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri juga bakal masak-masak bareng-bareng, makan bareng-bareng. Jadi ini nama budayanya adalah LM. Apa itu? Lu masak, lu makan. Mereka akan silaturahmi juga satu sama lain tanpa memandang ras, suku, dan agama gitu ya. Oh gitu, wow Iya. luar biasa ya memang Lebaran Idul Fitri ini Kayak menjadi Imlek sebenarnya kan. Bener. Imlek kan kita yang non Imlek itu apa ya? yang tidak merayakan. Yang tidak merayakan ikut memeriahkan, ikut iya. merayakan juga. Tapi Lebaran di emang sana gitu juga. Lebaran itu jadi salah satu momen paling penting lah untuk umat muslim ya Yes, kan. Kalau yes, tadi kita yes. sudah lihat kegiatan umat muslim di negara minoritas Ya. ketika Lebaran, kita geser yuk ke negara yang mayoritas muslim. Yang muslimnya mayoritas. Iya, seperti negara
Arab Saudi. Oke. Arab Saudi, a.k.a. Condet, a.k.a. Pejaten Barat, a.k.a. Kebun Kacang. Itu negara asal kamu Betul, ya. keluarga aku di situ semua. Nah ini agak sedikit berbeda dengan Ngapain negara dia? yang sebelumnya yang sudah kita bahas di negara. Yes. Di negara Arab Saudi ini memiliki tradisi khusus ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Apa tuh? Setelah selesai sholat id, mereka ini akan kumpul di jalan-jalan dan saling menyalami umat muslim lainnya karena kita semua keluarga. Oh ini sama kayak kalau kita, cuma kita nggak lama. Kita kan habis sholat Idul Barat kan biasa bersalam-salaman dulu tuh, baru pada pulang ke rumah betul, masing-masing betul, betul. kan. Karena takutnya kalau terus-terusan di jalan nggak pulang-pulang kan Bener, banyak ya kan. bener. Malah ada yang jual kopi segala macam kan, Starling kali ya. Biasanya mereka akan mengucapkan Id Mubarak. Id Mubarak, Id Mubarak. Ke seluruh orang yang mereka temui di hari tersebut. Oh jadi bahkan mereka nggak perlu kenal. Kan kita semua muslim itu Iya, berkeluarga ya kan. iya. Tidak sampai di situ, biasanya ini para laki-laki akan memakai wewangian yang wanginya sangat spesifik. Yes. Yaitu wangi kayu. Jadi jangan heran nih kalau saat lebaran di sana akan mencium aroma-aroma Bener. kayu. Pokoknya di sana kalau lebaran udah kayak toko mebel ya. Jadi Bau kayu, baunya kayu. bau furniture. Dan biasanya juga di Hari Raya Idul Fitri gitu ya, ada pertunjukan seni. Wow. Yang dilakukan sama masyarakat sana, mulai dari laki-laki, wanita, tua, muda, sampai anak-anak. Jadi hal ini sebagai bentuk rasa syukur mereka merayakan Idul Fitri. Gitu katanya. Menarik banget, kayaknya kapan-kapan kita harus cobain lebaran di Arab Saudi tahun depan kali ya. Insya Allah. Amin. Kita syuting dari Arab Saudi. Keren. Keren. Aku love itu. Ruang tengah from Amin. Arab Saudi. Ruang tengah live from Arab Saudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Pak Ulus, Aspun. Min Aidin Wal Faizin. Mal. Kenapa? Mal. Kita soulmate. Iya. Ini Mal. tetangga kita. Kok nggak diundang dah? Enak aja lu. Mal. Gua datang bukan ya sambut Allah. lu pikir Pak gua Ulus, hantu. Pak Ulus. Kejutan yang menyenangkan. Makasih, Mal. Kita. Silakan duduk, Pak Ustaz. Terima kasih, terima kasih. Aspun, Kamal, gua datang lu kenapa sok begitu? Gua pikir cuma lu doang yang ngelihat gitu. Lu nggak ngelihat gua datang. Kelihatan, nggak maksudnya kaget aja. Kita baru tadi ngomongin soal lebaran di Amerika Serikat. Kayak Cina, bayang-bayangin. Enggak, yang di Amerika kita ngebayangin, wah kalau lebaran di Amerika yang datang artis semua kali ya. Iya benar. Kita kedatangan. Kita kedatangan Ustadz Solmed. Aduh, terima kasih. Nggak mau ke ruang tengah loh. Benar. Kayaknya Pak Ustadz Solmed nanya-nanya ke kita aja kali ya. Mohon maaf nih Mas Ustaz, itu kan tempat duduk host. Itu tempat duduk host. Jadi Gua salah duduk ya? bukan masalah salah duduk. Yang lebih takut kita, takut ditanya ajaran agama ya. Takut gak bisa jawab. Bagaimana kalau sebelum pertanyaan berikutnya gue tanya man rob buka dulu? Allah, itu dia jawabannya. Pak Ustadz, nanti setelah yang satu ini kita akan balik lagi Boleh. ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz Solmed Iya ya. dong. Pemirsa juga tetap di sini. Mau nanya apa sama Pak Ustadz Solmed nanti ya. Setelah yang satu ini tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Ruang tengah kedatangan tamu yang sangat spesial kali ini, Pak Betul Ustadz sekali. Solmed. Mau merayakan lebaran bersama keluarga besar ruang tengah ya. Betul. Berarti di rumahnya nggak punya kue kering kayaknya. Enggak, RT gue di sono lagi pergi. Sekarang gue ke RT sini, ruang tengah kan. Gue ke RT sini aja. Pak Ustadz, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita kan lagi merayakan hari kemenangan, Pak Ustadz. Yes. Tapi sebenarnya sejarah Hari Raya Idul Fitri itu seperti apa sih yang kita tahu setelah 30 hari puasa, ya udah kita merayakan kemenangan. Tapi sejarahnya tuh apa sebenarnya, Pak Ustadz? Ya, di tahun kedua Hijriah itu pada saat umat Islam selesai melakukan Perang Badar. Jadi ada rasa kegembiraan, rasa senang, plus ditambah baru saja menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Sehingga ada dua lah kemenangan yang didapat pada saat itu. Yang pertama kemenangan saat selesai Perang Badar. Yang kedua saat sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Nah sehingga dalam rangka mensyukuri itu, nah kemudian lahirlah Id, Hari Raya. Hari Raya Itu untuk artinya hari merayakan. raya? Iya, Id itu artinya hari raya. Makanya kalau gitu. Kalau selamat hari raya Idul Fitri Iya, itu secara berulang konsonan. dong. Iya. Yang benar apa, Pak Ustadz? Selamat Idul Fitri Selamat misalnya. Idul Fitri. Oh, oke. Selamat Idul Fitri. Nah, karena Id itu sendiri kan maknanya hari raya. Nah, Fitri itu ada dua maknanya. Pertama, Fitri sebagai kesucian atau Fitri sebagai hari raya di mana kita tuh udah boleh makan lagi.
Nah kan pada saat Ramadan kan kita nggak boleh makan. Makanya sunnahnya orang yang masuk hari raya Idul Fitri sebelum dia berangkat ke masjid, dia makan dulu tuh. Saya selalu melakukan itu. Nah itu mau minum kek, mau makan kek. Kalau Nabi itu makan kurma. Tapi beda kalau dengan Idul Adha, sebelum kita berangkat, sunnahnya jangan makan dulu. Jangan minum dulu karena nanti akan ada hari di mana penyembelihan. Nah, seperti itu. Nah, berarti gara-gara ada dua kemenangan. Yang pertama kemenangan lawan diri sendiri sama hawa nafsu. Yang kedua kemenangan lawan pasukan kafir Quraisy yang saat itu memang kondisinya lagi perang ya umat Islam dengan kafir Quraisy saat itu. Oke, tapi kalau ngomongin soal merayakan si hari Idul Fitrinya sendiri, ada ini nggak sih yang bisa kita tiru dari Rasul gitu misalnya ya? Karena kan katanya jangan berlebihan, tapi nggak apa-apa juga nggak usah merendah diri atau apa gitu misalnya, tetap boleh merayakannya. Batasannya gimana gitu jadinya ya? Buat memaknainya ya? Seseorang yang merayakan hari raya Idul Fitri itu kan pada prinsipnya mereka bersyukur ya kepada Allah karena bisa melewati perjalanan panjang tuh, 29 hari atau 30 hari. Dan ini tuh kalau waktu itu sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan perang besar. Nabi bilang ada yang lebih besar lagi, perang melawan hawa nafsu. Musuhnya tuh bukan orang lain, tapi musuhnya tuh diri kita sendiri. Nah bayangkan bagaimana di saat orang nggak ngeliat, orang nggak tahu, bahkan orang terdekat kita juga nggak tahu. Terus kita bisa menjaga gitu untuk nggak makan, nggak minum. Bayangin coba. Padahal kita puasa juga nggak ada yang muji. Lu nggak puasa karena lu ngumpet-ngumpet juga, karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyaci maki juga gitu. Tapi kenapa kita mau menjalankan itu? Padahal kesempatan buat makan, kesempatan buat minum, kesempatan buat buka puasa di siang hari itu banyak banget. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita orang yang mampu melawan musuh terberat kita, yaitu hawa nafsu sendiri. Bisikan-bisikan dari otak sendiri sebenarnya. Jadi ketika mampu kita menyelesaikan perang itu, wajar dong kalau kita merayakannya. Wajar dong kalau kita gembira dan senang. Nah itulah Idul Fitri, merayakan kemenangan. Menang lawan apa? Lawan hawa nafsu sendiri. Yang kadang-kadang kalau sepi, lu embat aja nggak ada yang lihat kok. Lu makan aja nggak ada yang tahu kok. Tapi begitu saat puasa, kita nggak ngelakuin itu. Dan ternyata kita berhasil melawan itu semua, sehingga kita menang. Hadiahnya apa? Muttaqin, takwa. La'allakum tattaqun itu adalah hadiah dari Allah. Kita dapat tuh gelar muttaqin. Apa rewardnya? Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang bertakwa itu dikasih reward sama Allah. Kalau dia punya masalah, Allah kasih jalan keluar. Kalau dia butuh rezeki, bahkan ada rezeki yang tak terhingga dan dia juga nggak pernah tahu, ternyata penuh dengan surprise kehidupannya lewat rezeki-rezeki itu. Berarti bisa dibilang hadiahnya nggak langsung ya? Bisa jadi langsung, bisa juga jadi langsung, bisa jadi besok, bisa jadi depan. Ya, satu waktu karena nanti. Karena itu dari Allah langsung. Betul. Tuh. Kalau rezekinya diluaskan. Nah, diluaskan. Gitu. Lo punya masalah, pokoknya dimudahkan. Selalu dipermudah, selalu ada jalan keluar gitu. Kan yang paling penting dari setiap persoalan itu kan kunci jawaban. Iya, benar. Makanya kunci jawaban tuh mahal kalau waktu di SD kan. Kita mau minta sama teman aja, lo mau traktir gue HP, ntar gue kasih kuncinya gitu. Kurang sahabat berarti. Cari yang temen dekat. Kurang bestie. Jadi nggak pakai bahaya. Temen dekat lebih mahal tuh daripada temen jauh. Oh sih, boleh nggak kalau hari kemenangan nggak ngomongin curang-curang? Jangan. Itu kan zaman jahiliyah. Gitu. Tapi berarti kalau ngomongin merayakannya gimana ya? Maksudnya zaman Rasul kayak gimana sih? Pada salam-salaman juga nggak? Ya, pertama Nabi SAW pada saat masuk hari Raya Idul Fitri, malam hari aja nih, setelah kita berbuka terakhir ya, malam takbiran, beliau tuh bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi setelah puasa itu sempurna ditunaikan, maka kemudian bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri
Kalau bukan karena kebesaran Allah, kita nggak mampu. Iya, pasti. Nggak mampu kita melewati perjalanan 30 hari itu, Masya Allah. Lapar, aus, jaga mulut, jaga telinga. Siapa yang mampu, siapa yang sanggup? Kecuali pasti karena izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertakbir tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, yang kedua, Nabi itu senantiasa berangkat nanti sholat Id. Ajak semua anak, istri, semua umat Islam berangkat. Maaf, baik yang sedang haid maupun yang tidak sedang haid. Berangkat semuanya, makanya sunnahnya di lapangan. Sunnah sholat Id itu di lapangan. Jadi benar-benar syiar. Jadi laki, perempuan, tua, muda, Maaf, yang lagi tapi mens, yang lagi itu enggak ikut enggak sholat. sholat, enggak. Tapi ikut Ya, datang ikut ke lapangan. ikut bertakbir, Oh, iya. ikut merayakan kemenangan, Oh, gitu. ikut bergembira, sehingga itu jadi syiar. Nah, kemudian pakai wangi-wangian. Ya, jangan sampai kebanyakan dan kelamaan puasa, udah mulut bau, pakaian bau juga lagi. Mengganggu ya Pak Ustadz? Ya, sangat mengganggu. Allahu Akbar. Jadi Allah bukan membesarkan, Allahu Akbar. Masya Allah, bau amat sebelah gua nih. Jadi begitu kan merusak itu. Iya, nggak enak, nggak khusyuk Nggak, juga jadi nggak khusyuk sebelahnya. orang hari kemenangan. Nah, wangi dong. Wah, istimewa tuh. Pakaiannya juga bagus. Ya. Yang terbaik bukan yang termahal. Yang terbaik bukan selalu harus mahal. Nggak selalu harus baru juga. Dan gak selalu harus baru juga. Bisa aja baru diangkat dari jemuran, baru diambil dari rumah tetangga, karena Baru mereka dikasih ngebagiin orang. kan, ngebagiin. Baru dikasih orang. Baru dikasih orang, Benar, kan bisa. baru-baru juga. Iya, Ya. benar, Gitu. benar. Dan silaturahim artinya beliau juga keliling berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya. Oh, jadi kita sunnah tuh ya? Sunnah. Sunnah itu, karena Rasul melakukannya. Melakukannya, gitu, betul. Asput. Ya itu yang sudah biasa kita lakukan Betul, kan. alhamdulillah. Kita punya satu artikel nih Pak Ustadz tentang Ya, silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri ini. Kita lihat ya pemirsa bareng-bareng. Ini dia. Memaknai silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Nah, gimana nih Pak Ustadz kita Oke, gimana, Bud? memaknainya? Ya, pada saat kita berpuasa, kan urusan kita sama Allah selesai nih. Ya, dimana Allah berjanji lewat Nabi SAW, man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang puasa Ramadan, orang yang mau menghidupkan suasana Ramadan dengan kebaikan, maka janji dari Nabi itu, ya Allah memberikan janji kepada Nabi, semua dosa-dosa kita diampunin di masa lalu. Jadi urusan sama Allah selesai nih. Ya. Mudah-mudahan dengan puasa kita, dosa-dosa semua diampuni oleh Allah. Insyaallah. Tapi kan ada urusan kita dengan tetangga. Iya. Sama orang. Mungkin kita pernah nyakitin perasaannya, menyinggung hatinya, bicara yang tidak enak, atau mungkin membuat dia marah, lalu kita enggan minta maaf, kita malu, kita ego, kita sombong, kita nggak mau lah hanya dengan kalimat sorry, maafin gue, maafin atas segala kesalahan gue. Tapi hari itu kita semua seperti dibuat nggak pernah ada jarak di antara kita. Pejabat buka pintu, Iya. presiden buka pintu, istana buka pintu, sampai di kampung-kampung yang maaf nih, kalangan atas menengah sampai yang paling bawah, mungkin taraf miskin, dia buka pintu rumahnya. Silahkan datang walaupun cuman kacang, walaupun kalengnya biskuit, isinya rengginang, datang yang penting. Disitulah ada kata maaf yang terucap yang dulu susah banget buat lo omongin. Yang dulu susah banget buat lo sampein. Kenapa? Karena kalau urusan sama Allah udah selesai, urusan sama manusia belum selesai, ini juga repot nanti di akhirat. Jadi hakul adam itu harus diselesaikan. Jangan sampai urusan sama Allah selesai, sama manusia tidak selesai, maka di akhirat orang itu bisa masuk neraka. Turiha finnar gara-gara urusan kita nih belum pada selesai nih. Ya. Belum saling maaf-memaafkan. Kalau udah keburu meninggal gimana Pak Ustadz? Nah, paling tidak kita doakan. Orang yang sudah meninggal itu dulu kita pernah punya salah sama dia, mungkin kita belum pernah minta maaf, kita doakan. Kita berbuat baik kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah memaafkan kita.
Berarti atas nggak boleh amal kita kecilin silaturahmi Oh, jangan. ya. Silaturahim Kan itu suka ada orang-orang yang aduh lebaran males banget harus keliling sana sini. Takutnya kita ada setitik salah sama tuh orang gitu tahu kan. nggak lu resiko yang bakal ditanggung nanti di akhirat? Kalau di dunia punya masalah, kita bisa tebus tuh. Sorry bro, boleh nggak gue kasih duit 1 juta, tapi Iya. urusan lu selesai deh. Sorry bro, gue nggak bisa nih menyelesaikan pekerjaan, gue ganti deh 2 juta. Itu bisa selesai tuh. Tapi di akhirat duit tuh nggak ada, emas tuh nggak ada, perak tuh nggak ada. Kripto tuh nggak ada, Bitcoin tuh nggak ada. Jadi nggak ada bursa efek Indonesia? Nggak ada. Bursa efek akhirat nggak ada bro. Bagaimana cara tukernya? Amal kebaikan kita dikasih sama orang yang kita sakitin. Oh iya benar. Nah. Mata uangnya jadi itu ya? Jadi itu alat Pahala tukarnya. dosa. Betul. Begitu udah habis nih pahala kita tinggal dosa. Nggak mungkin dong orang nuntut kita kasih dosa. Nggak bisa. Dosa dia dikasih ke kita. Gitu Bu. Itu Takut namanya orang muflis kata Nabi. Bangkrut di akhirat. Iya. Ternyata seserius itu ya. Seserius itu kita tuh keliling silaturahim ke rumah tetangga gitu loh. Maafin Pak Ustadz ya. Masa akhirat bercanda kan? Bukan, Serius maksudnya gitu. kirain. Gimana sih maksudnya? Jadi maksudnya seserius itu bukan sebecanda itu. Iya. Namanya juga akhirat, akhir yang berat tuh. Iya, Bener. Pak Ustadz, tapi aku ada pertanyaan nih satu. Ini aku lihat juga di sosial media ya. Katanya kalau lagi Idul Fitri nih, pas lagi pagi mau sholat id, itu tuh angin tuh nggak ada. Pohon-pohon tuh tidak bergerak. Pak Ustadz pernah lihat nggak? Iya, karena seringkali pas kita sholat id kegerahan dan kepanasan, walaupun kita tidak kena matahari langsung. Gara-gara itu viralnya. Terus pohon-pohon tuh tidak bergerak gitu. Iya, tidak ada angin, kan? Tidak ada angin. Iya. Itu kenapa Pak Ustadz? Bud, lu berapa kali ikut lebaran, Bud? Seumur hidup kan? Iya betul. Pernah hujan? Enggak. Pernah Pernah, hujan. kali. Tapi setelah sholat. Setelah sholat pernah. Kagak, gue tuh Sebelum sholat juga pernah kita pernah. ada Saya hujan. baru inget Pak Ustadz, Iya iya. kan? Yang tadi Ada di lapangan angin. digedein masjid. Iya kan? Iya, kalau hujan kan Ada hujan tahu. gitu. Bener, Bud. Aduh, gue jadi curiga. Iya, bener. Terus saat hujan lu tidur apa berangkat sih lu? Lu lupa kalau kita pernah hujan tau. Sholat bener-bener. Setelah itu hujan. Ya tapi bener gak Pak Ustadz? Nggak ada ya gitu-gitu. Kalau bicara soal apa yang ada di langit dan di bumi itu memang yusabbihulillah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma kita nggak pernah tahu tuh tasbihnya batu, tasbihnya daun, tasbihnya pohon, tasbihnya laut, gunung. Kita nggak pernah tahu kayak apa tasbihnya. Yang jelas mereka semua itu walaupun kita menyebutnya makhluk-makhluk mati, ya benda-benda mati. Mereka itu semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kemudian apakah saat itu dengan angin yang sejuk, pohon yang tidak terlalu kencang, apakah itu bagian dari tasbih? Tanpa atau sebelum Idul Fitri pun Mereka sudah semuanya bertasbih kepada Allah. Iya. Gitu, Bro. Masya Allah ya. Gantian Pak Ustadz, tadi kan Ya. Asput yang Asput nanya, sekarang lu, Mal, saya. nanya apa? Ini urusan rumah tangga. Kan kita kan Lu rumah tangga pengen, lu jangan nanya sama gua, ke KUA gua lu, ke KUA gitu dah. Pak Ustadz ini banget. kan udah ada kedua segala macam nih. Kita pengen tahu, kita kan pengen lebaran ini kan dirayakan dengan SOP terbaiknya. Oh, itu Iya kan? kambing apa enak sapi itu SOP? Pak Ustadz, Enggak, itu itu sop, sop. itu Oh, sop. itu sop. Yang Standar terbaik. operasional prosedur. Oh, oke. Ya kan? Nih, biasanya laki bini kelar sholat id, itu obrolannya seputar kita ke rumah papa aku dulu atau papa kamu dulu. Oke. Gitu kan? Ya. Baiknya yang mana? Baiknya yang pertama lu dulu berdua nih. Pada maaf-maafan. Udah. Jangan sampai gara-gara urusan papa kamu papaku lu berantem lagi kan. Iya. Akhirnya masuk kamar masing-masing. Hah, kalau begitu caranya gua ke kamar, dia ke kamar. Enggak. Jangan sampai. Nggak bisa, kamar cuma satu soalnya. Ya kita mau masuk situ aja. Iya. Oke, pertama kita dulu nih, orang rumah. Iya. Anak, ayah, emak gitu ya. Ya. Suami, istri, mbak-mbak. Jangan sampai lupa tuh. Kadang-kadang kita sama mbak-mbak nggak terasa kita ngomong apa, bicara apa, nyuruh apa. Mungkin dia nggak berani karena bos gue nih. Bos gue marahin balik, repot nih. Iya. Saling bermaafan tuh. Ya, orang yang paling baik di antara keluarga kita adalah bisa jadi adalah mbak-mbak kita kan. Iya. Yang membantu rumah hajat di rumah kita lah. Kerapian, betul. Nah, bisa jadi ada kata-kata yang kurang enak, kurang berkenan. Kita minta maaf semua tuh satu rumah. Baru kita diskusi.
Perasaan ini diskusi udah panjang nih, karena lu nikah udah lama kan? Iya. Itu makanya Tapi muter itu tuh lagi tuh Tapi ya. selalu didiskusikan loh. Selalu jadi bahan. Selalu jadi bahan tuh. Kalau mau bilang argumennya utamain yang kandung buat siapa? Kan ini kan mertua buat siapa? Bener. Buat dia Sama-sama mertua nih kan, Iya hubungannya kan? Gimana? Oke, yang pertama kita datang ke rumah orang tua suami kita dulu. Oh, suami. Berarti kalau mau bicara mertua ya, Ya. berarti mertua dari suami dulu. Mertua dari suami Dari atau istri, mertua dari istri. Iya, Dari istri. benar, Berarti benar. bapak atau emaknya si suami. Si suami, Gitu ya. ya. Kalau mau bicara mertua. Nah, yang kedua berarti si suami datang ke rumah orang tua kandungnya dulu. Oh iya Betul, Bang? benar. Iya. Jadi berbarengan tuh. Iya. Dengan suami datang ke rumah ibu bapak kandung, maka secara otomatis si istri ikut mendatangi mertua. mertuanya. Baru setelah itu datang ke rumah mertua kita. Yaitu Ya. orang tua Dari istri. si istri. Istri. Itu Gitu. enaknya kalau satu. Bagaimana kalau istrinya 2, 3, 4 berarti Bener. mertuanya 8. Habis diongkos. Kalau itu nggak kelar sehari dong Pak Ustadz. Habis diongkos tapi kenyang di ketupat ntar. Enggak ya. Ya udah nanti kita tanya lagi sama Pak Ustadz Iya. Salmet ya kan mengenai lebaran dan silaturahmi ini. Tapi setelah yang satu ini pemirsa tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Saat kembali lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, kalau berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri ya Betul kan. sekali. Kadang-kadang kan kalau masalah keuangan kita tuh dapat THR, apalagi yang Ya. masih kecil atau yang belum menikah gitu kan, suka Ya. dapat duit gitu. Tapi suka hilaf juga tuh uangnya udah kayak air mengalir gitu, ya kan. Kadang-kadang habis aja, gampang habisnya. Gimana Pak Ustadz cara menanggulangi keborosan itu? Bentar, emang financial planner? Ahli agama. Iya. Justru pertanyaan Anda untuk mengelola THR. Kasih tahu Elsie, tanya dari Elsie. Tapi pasti tahu punya ilmunya. benar. Berdasarkan Beliau pasti sudut punya pandang ilmunya. agama. Betul. Ya, Pak Ustadz. Jadi THR itu sebenarnya titipan hari raya. Di mana anak-anak kita disuruh datang ke rumah tetangga, terus titipin ke emaknya. Sini sama emak aja. Oh, jadi bocah. Sini sama bapak aja. Bentuknya Iya, bocah. ini disebut dengan Bocah tua. investasi bodong. Betul. Jadi naruhnya setiap tahun, tapi hasilnya mana, Mak? Gimana ya? Gak ada. Bagus. Gak ada. Nggak ada. Kata emaknya, oh dia diam aja. Lu kan makan tiap hari. Begitu. Ini investasi bodong. Oh iya, benar juga nah, sih. THR itu sebetulnya adat budaya di dalam ya mungkin budaya Indonesia diantara salah satunya. Ya, jadi ruhnya bisa saja itu hadiah atau sedekah. Walaupun namanya pada saat di Indonesia bagi-bagi ampau itu, bagi-bagi amplop, bagi-bagi duit namanya THR. Iya. Gitu. Ini mah cuma sekedar bungkusan aja, tapi isinya adalah kebaikan, hadiah atau sedekah begitu. Oh, Tapi kan kalau ngomongin di Indonesia itu kan Lebaran tuh penuh dengan tradisi gitu kan. Betul. Masing-masing nggak usah pulau dah. Kadang-kadang satu pulau juga beda-beda tuh. Gitu kan, tergantung leluhurnya siapa, budayanya apa gitu. Kalau saya sendiri ada gitu-gituan nggak? Ya Di rumah? kalau kebetulan kan Tradisi gimana? istri ini Betawi. Oh. Jadi Betawi itu biasanya kalau nggak ketupat, Nonton Sidul ya kalau nggak salah? opor ayam, ah? Nonton Sidul? Ya kan Sidul udah habis filmnya. Itu udah jadi wagub. Saya pikir. udah susah nemuinnya. Bener. Udah jadi wagub Sidul. Berarti dari makanan nih udah dari mulai makanan spesial. biasanya tuh ketupat, opor ayam, Iya, pasti. kemudian jengkol. Itu malah kita juga ikutan ya? Enak banget tuh. Itu malah buat yang nggak orang Betawi juga ikutan. Saya juga masak itu juga masak itu. Karena kan gini, kan ibu kota ini kan biasanya kan jadi sorotan kan? Iya sih, bener. Sehingga sorotan itu menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi orang kayak kalau lebaran tuh enak pakai ketupat kali. Iya benar. Padahal tuh boleh dibilang mungkin makanan khasnya orang Betawi. Walaupun ya dari masa lampau juga ketupat itu udah ada gitu. Iya. Emang kalau Ustadz orang mana? Saya mau orang Sumatera Utara. Medan. Iya, gue Nasution. Kenapa ngapak banget? Kan gue, bini gue Betawi, jadi gue keracunan. Gue keracunan Betawi. Betawi ketemu gede mah harusnya nggak begini. Enggak ya? Harusnya. Berarti gue kecokokan. Betawi banget ya Bro Ustadz ya. Jadi Ada itu medan-medannya. tradisi makanannya justru Betawi. Betawi. Ya, Betawi. Terpengaruh Terus kayak istri. ada sungkem-sungkem gitu nggak Pak Iya, ada Ustadz? gitu. Ya Pokoknya kan enggak. sungkem itu kan kayak orang minta maaf, salaman. Ya itu bagian dari silaturahim kan, menghormati yang
lebih tua, menghormati yang punya kehormatan. Misalnya kita punya istri misalnya lebih tua, Ya. suami lebih muda. Istri cium tangan kan ada kehormatan dia sebagai status suami kan gitu. Ah, iya, iya, Jadi iya, iya. nggak harus tua dan muda. Bisa jadi kepada yang muda karena mungkin dia seorang guru, seorang ustadz, tua di ilmunya, Oh, nggak atau harus dari tua di umur ya. jabatannya gitu. Masa lu ada direktur sama lu, terus dia salaman cium tangan sama lu gitu? Walaupun gue lebih tua gitu Bisa bisa. kan kadang-kadang, bos, lu itu kan kita yang cium tangan, Iya, bos. betul. Itu sambil menjilat kan? Iya itu. Enggak ya? Sering terjadi Pak Ustadz. Sering terjadi. Bos lebih muda dari kita kan. Nah, tapi kita niatnya menghormati kok, jangan niat Iya. menjilat gitu. Menjilat Enggak. aja bonus aja. Respect aja, Bener, Respect aja kita gitu. Kalau emang dia paham harusnya dia paham lah. Wih, ngerti dia. Ngerti karena kalau lu tuh begitu ngerti dia. Oke, ternyata nggak cuma Ustaz Somad doang tamu kita hari ini di Lebaran kita kali ini ya di Ruang Tengah. Ada tamu yang lain Halo, juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat ini acara. Ada yang lewat tadi. Ada telepon. 2 triliun. Wah, Jadi sikat. Lah, kalau 2 Siap. triliun berangkat saya. Berangkat saya juga. Terima kasih ya, terima kasih. Ini saya izin dulu nih sama Aspot, sama Kamal. Bentar. Iya. Pokoknya diizinin nggak diizinin, gua berangkat. Emang gue pikirin. Percuma izin dong. Assalamualaikum, warahmatullahi Waalaikumsalam. Mama, sorry Mal. Gua mau jalan, sorry. Put, sorry. Kenapa, sorry. Ustaz? Kenapa? Udah 2 triliun, sorry deh. Lu mau ngomong apa, gue tinggalin. Assalamualaikum. Ustaz program apa itu? Program apa aja lu situ aja. Kita kan bisa ikut Pak Ustadz. Lah, Aku mau ikutan. iya, saya juga mau ikut nih. Ya, Kita jadi nggak punya tamu. bintang Tenang, gue udah siapin bintang tamu. tamunya sibuk banget sih yang satu ini. Nih, ada satu lagi. Alhamdulillah ada tamu lagi satu. Ada lagi. Di hari Lebaran ini harus Oke, ada spesial dong. alhamdulillah. Ini dia tamu spesial kita. Yeay. Allahu Akbar. Oh, tamu spesialnya ini. Selamat Lebaran datang di banget Ruang ini gua. Tengah. Selamat Hari Raya. Halo. Jauh banget abang main kupik. Halo sayang. Namanya Ya Allah, siapa sayang? Papa tuh lagi, Abang ditanya. Papa lagi mikirin Halo sayang. Halo kakak Asput. Sini. Silakan masuk. Tolong disorot reaksinya kamu Kalian naik ya. apa kan mobilnya Papa bawa? Hai. Halo. Udah dijemput pakai helikopter mau. Silakan. Iya, makan, Iya sayang. makan. Banyak makanan sayang. Katanya kejutan buat Asput. Ternyata keluarga gua. Tapi sebenarnya gue trust issue juga karena dibilangnya kejutan buat lu. Dibilang ke Oh lu kejutan gitu, buat gue. oh, Trust keren. issue. Kita ucapkan selamat datang untuk keluarga Kamal. Abang masuk TV. Sini abang. Ini adalah sebuah surprise ya. Jadi Kamal nggak tahu bahwa kita hadirkan keluarga besarnya, ada istrinya Kak Kamal, ada mamanya Kak Kamal, dan ada kedua putranya Kak Kamal untuk merayakan Lebaran kita hari Iya. ini. Karena dia dari tadi kan kayak khawatir-khawatir gitu kan, kangen keluarga kan. Betul. Kita hadirkan langsung keluarga kamu ke sini. Gimana Luar biasa. perasaannya? Terkejut? Wow. Nyangka gak? Enggak dong. Sama sekali. Karena gue pikir ini buat lu. Betul Gue pasti, ngira kan? kayak, siapa nih gebetannya si Asput? Sama siapa nih? Apa? Kali hadirin gebetan Ya nggak di Lebaran, tahu. ya kan? Apa keluarga lu? Gimana perasaannya Kamal? Happy. Ih, Halo. pulang bareng Kita kita kenalan dulu dong ya. Iya. Sebelumnya kita mau kenalan dulu sama keluarganya Kak Kamal, tapi melalui video yang satu ini. Silahkan. Nah, ada yang kena prank nih. Pasti kaget ya, tiba-tiba didatengin keluarga tercinta ke ruang tengah. Hari ini spesial banget pemirsa, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di mana ini merupakan sosok terpenting dari seorang Kamal Rashid. Ada ibu, istri, dan juga anak-anaknya. Pasti pemirsa di rumah penasaran kan? Gimana sih sosok seorang Kamal Rashid kalau di rumah? Dan kira-kira tradisi lebaran apa ya yang dilakukan keluarga ini? Jadi nggak sabar deh. Kalau gitu, langsung aja yuk kita ngobrol sama-sama. Ini dia. Nah, itu dia pemirsa, keluarga dari Kamal. Bisa nggak lo fokus kerja? Malah Enggak, bentar. ngasuh anak. Makasih ruang tengah ya. Keluarga aku masuk TV. Belum pernah keluarga aku masuk TV. Ayo, bagus ini emang hari Hampir spesial ada banget. sama adek gua barusan. Ada. Iya, sohor gua. Ini emang Gua spesial udah kayak buat lo. Raffi Ahmad ini. Parah. Parah kan? Parah banget. Gimana Mal? Apa? Kenalin dulu
Istri aku tercinta. Namanya siapa? Ruri Anggi Kasari. Oke, Kak Ruri, halo. Ini nomor 2. Yang pertama? Ini dong. Oh, Bu Negara. Emaknya dong. Emaknya, ya. Emak saya. Oh iya, halo Tante. Namanya Bu Mai. Nama Bu Mai. Bu Mai. Terus anak-anaknya kenalin dong. Ini namanya, siapa nama kamu? Hamis siapa? Hamis. Hamis siapa? Hamis? Ken? Ken? Mayu. Keriting. Mayu. Hamis Ken Amar. Ini Oh, siapa? ini siapa namanya? Siapa namanya? Teriak yang kencang. Kamu nggak, kamu pakai itu nggak? Pakai. Oh pakai. Siapa namanya Nama siapa, abang? sayang? Hah? Siapa namanya dia? Nama dia siapa? Oh. Udah pada pulang deh. Kamu namanya siapa? Baru nyampe, Mal. Hamzah. Ben Omar Jawa. Oh, jadi panggilannya adalah Omar. Ini Hamis. Ini Hamis. Jadi Mal. Mau? Adek mau? Oh iya, Adek. Adek mau? Ini Mau, oke. Nih, kita lebaran bebas. benar boleh lebaran. Ini Ambil. lebaran, Mal. Kasih abang juga satu. Ya, Asmut kenapa? Ngapain sih lagi lebaran? Bisa nggak ganggu nggak? Ini kayaknya gue malah kayak salah masuk rumah orang ya. Kesannya. Kita mau ada foto-foto? Kita ada foto-foto dari keluarganya Kamal ya, karena ini adalah harinya Kamal ya kan. Kita lihat dulu pemirsa. Nah, Mal, jadi itu tahun berapa foto itu? Aduh, nggak tahu lah. 3 tahun lalu kayaknya ya. Nah, fotonya di Tiap mana, Mal? ampe- Fotonya dua ya? fotonya di mana? Pokoknya tiap lebaran kita pasti insya Allah ngusahain ada foto bareng. Foto bareng. Ah. Itu fotonya di mana? Di rumah semua. Nama fotografernya siapa? Darwis Triadi. Gak penting datanya pertanyaannya. Fotografernya buat apa? Jadi itu adalah tradisi lebaran lo ya? Iya, yaitu kita usahakan foto selalu bareng keluarga. begitu lagi ngumpul foto dulu entah di belakang kebun, di kebun belakang. Kalau enggak kita geser-geser bangku biar dapat belakangnya ada tembok putih gitu-gitulah. Tapi seru jadinya, punya kenangan setiap tahun, terus kayak pertumbuhan anak Iya. ya jadi ke-record gitu Terus ya. ini ketua panitia seragam Betul. istri saya. Oh baik. Iya. Kalau tante? Dia bahkan diseragamin juga. Kirain seksi ini, makanan-makanan Oh gitu. iya, ini seksi dapur, Seksi yang dapur. menjaga selera sekeluarga saya. Kalau lu kontribusinya apa di hari lebaran? Oh, donatur. Investor. Apa itu yang lagi viral kemarin? Apa? Yang donatur? Gue pengen ngomong itu. Donatur apa? Tagline-nya FYP itu. Selain donatur dilarang atur. Selain donatur dilarang atur. Ini ketek gue. Tapi ini menarik karena kita sudah kedatangan istri dari Kamal. Kita mau Iya. korek-korek tentang Kamal ya kan. Udah sering jadi korek-korek tentang Udah gua. sering ya, di sini nggak Marah pernah. dia nanti. Jadi tuh kan kalau di lokasi ya Kak, Kamal itu kan orangnya kayak cemberut dulu gitu kan. Galak banget ya kan. Dia sebenarnya orangnya kayak gimana sih Kak? Sama. Kayak gitu kayaknya. Kayak Emang gitu. bener? Tegas. Bahkan ke kakak juga, ke istrinya pun. Iya nggak ya? Adakah so Kadang-kadang sweet, so begitu. sweetnya gitu? So sweet. Sosmed kan awal-awal aja biasanya. Kalau udah ada anak-anak, sosmednya ke anak-anak. So sweet lu tuh cuman awal-awal. Iya. Lu seperti teh manis yang gak diaduk ya, manis di awal. Begitu ya. Jadi dia sama orang kayak gini ya, cuek-cuek gitu, tapi penyayang. Iya sih. Takut Ya kelolodan kalau dia. di rumah Gigit-gigit. pendiam juga ya, pendiam, tegas, Pendiam, agak-agak pendiam. militer Iya. juga sih dia kalau ke anak-anak. Oh justru, Jangan tegas. justru dia tegas. Kamu kelolodan Ma gitu. kerja mah, malah ngurusin anak. Anak gua kalau kelolodan gimana? Dia pengen ini. Gua harus. Ini mau nggak? Nggak mau dipotek dia nggak mau. Setelah dipotek dia kalau nggak ke mau. anak-anak lu kayaknya, kita kalau denger gitu ya, kamu tuh tipe yang sayang banget sama anaknya. Parah. Sering Apalagi ngasih- anak umur 27, perawan, jabatan manajer. Itu paling gue sayang. Itu anak orang lain ya? Iya betul. Anak lu sendiri. Lu kan sayang banget, perhatian banget. Pasti. Meskipun lo tuh cuek ya. Karena sering nanya-nanya ke bintang tamu kita kayak tentang tumbuh kembang anak gitu. Sayang, papa baik gak anaknya? Orangnya baik gak? Papa baik gak? Baik. Papa galak gak? Enggak. Papa galak gak?
Enggak. Enggak tuh, cuman kita doang yang bilang lu galak. Iya betul. Cuma dua anak ini yang merasakan Anak ini doang yang nggak saya. pernah. Karena ya sehari-hari kan kayak gitu kan di Iya. rumah, tegas gitu. Jadi kalau sekali bilang enggak, jadi ya mungkin berasanya nggak galak kali ya jadinya. Oh iya, jadinya bestie ya. Lo kalau ke anak bestie ya, Mal? Kayak dijadikan Pengen teman nggak? mengusahakan ya karena gue suka main sama mereka soalnya. Jadi secapek apapun diusahakan main sebentar. Coba adek jangan naik-naik. Kalau Tante ngelihat Kamal anak yang seperti apa sih? Baik, anaknya baik, perhatian sama orang. Sama saudara-saudara juga perhatian. Dia tuh orangnya pekerja keras ya, Tante? Ya gitulah. Pekerja keras sekali ya. Jadi dia kalau sama Tante juga orangnya lembut. Iya, Lembut. perhatian dia. Oh, dia berarti orangnya family man ya. Kecuali ke teman-teman kerja doang. Emang dia kasar sekali ke Tapi teman-teman kalau di kerja. rumah lebih diem. Di rumah agak diem dia. Oh, di rumah dia. Dia agak diem. Siapa yang ngomelin lu pada? Lu pikir gue energi gue gak terbatas. Energi lo habis di sini. Makanya beda dia sama di luar sama temen-temennya, sama di rumah. Gitu. Ternyata lu dua kepribadian. Bukan masalahnya kan kalau gue ngomelin lu gak ada durhaka sama temen kan. Masa gue tegas ke emak gue. Iya, Lu benar pikir-pikir sih. aja. Tapi, Mal, Abang itu anak Omar. lu ke belakang. Ini lu pikir kayaknya bisa gak musola kali? Ruang tengah. Mau mana? Itulah kalau Oh, punya iya, anak oke. laki ya. Iya, Aktif betul. sekali gitu. Alhamdulillah. Tante tapi melihat Kamal sekarang mungkin sudah sukses ya Tante ya. Tante gimana Tante melihatnya? Seneng, bangga. Semoga kedepannya tambah sukses. Amin. Amin. Sayang, Gua mantap. sayang sama saudara, sama keluarganya semua sayang, nggak berubah gitu. Amin. Semoga sayang juga sama kita-kita ya. Ya, yang ada di rumah ya. Kayaknya benar pada. Allah nih anaknya Ya bagaimana? udah deh, kalau gitu setelah ini kita akan ajak Kamal dan keluarganya bermain games. Penasaran gamesnya apa kan? Apa Kamal akan kalah seperti biasanya? Bahkan bersama keluarga-keluarganya dia juga akan kalah. Nanti kita akan kembali lagi di ruang tengah. Kita akan kembali Tempat lagi. berbagi informasi penuh makna. Dadah. Dan ntar abis ini balik lagi. Pemirsa, kembali lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna bersama dengan keluarga dari host kita yaitu Kamal, karena tema kita hari ini yaitu bahagia. Kebersamaan. Bahagia. Apa dah? Bahagia dalam kebersamaan hari raya. Yes. Kita berbahagia bersama keluarganya Kamal ya kan. Kita mau tes nih dengan games kekompakan dari Kamal dan juga Ruri. Kita mau Tapi tanya kompak ya. sekali loh. Kompak banget kan kalian Iya. berdua kan. Iya. Kok kayak gak setuju ya? Emang enggak? Emang enggak kompak sama sekali. Istrinya kayak tidak setuju loh. Kita coba akan tanya, silakan kalian jawab, oke? Ini Dengan pertanyaan untuk langsung berdua. langsung berdua. Jawabannya gimana? Misalnya, siapa yang jarang mandi? Oh, terus saya gitu. Misalnya, nunjuk. Iya. Itu. Dia kan tadi jelasin off air. Jelasin on air. Iya benar, gitu ya. Iya. Oke, nanti kita akan konfirmasi kepada Tante. Apakah Oke. benar? Oke. Oke, siap-siap ya pertanyaan Siap. pertama. Siapa yang bangun sahurnya duluan? Gua lah. Jam berapa lo bangun? Jam 4 kurang 10. Kak, kamu jam berapa kak? Jam 4 lewat 10. 4 lewat 10. Oh ya beda dikit lah, biar 20 Iya. menit. Tapi ya kan duluan, Tapi kan? sahurnya bareng kan? Sahur bareng, semua bertiga bareng sahurnya. Habis itu kan lo berangkat. Iya, karena kan gua harus mandi segala macam. Gua kan habis subuh langsung berangkat kantor. Oh iya, benar. Pas. Tepat sekali. Selanjutnya, siapa yang siapin makanan sahur dan berbuka? Lalas. Hah? Gua kan yang bisa nunjuk nih. Mbak. Mbak. Oh iya, benar Tante. Sama tante. Sama Tante, Sama Mbak. mak gua. Lo ngapain, Mal? Kerja. Gua kasih duit lah. Kerja, bener kerja, Mal. Kan masih syuting. Iya, tapi kadang-kadang gua nyari takjil sama anak-anak nih. Oh iya, kalau lagi Kalau nih, lagi nggak bisa syuting. pulang cepet. Oh gitu. Naik motor, oke. mereka suka naik motor kan. Siapa yang paling sering telat bangun kalau lagi sahur? Iya. Ya, bener Tante? Bener. Jam berapa tuh Validasi. paling telatnya, Kak? Kalau nggak mentok. 4.15. Ya paling tetep sempet Tetap sahur. sempat sahur, On cuma time lah mepet. ya. Iya, tetap sempet Kalau sahur. kamu nggak bisa telat, saya telat kerja. Bener. Iya kan? Betul. Telat siaran nanti. Oke, next. Siapa yang paling sering menghabiskan waktu bareng sama Omar dan Hamish?
bapaknya. Malah bapaknya? Iya. Iya. Kan lo dengan kesibukan lo yang padat seperti pejabat itu kan, Tapi ini lebih waktunya juga justru lebih fleksibel. fleksibel. Jadi misalnya kalau hari ini nggak ada syuting, kelar siaran bisa langsung pulang. Kalau aku kan enggak. Ini bisa nggak pulang gitu pekerjaan? 9 to 8. 9 to 8? Iya. Oh jam Tiap 8 hari. malam? Tiap hari, 9 pagi berangkat, pokoknya habis nganterin anak sekolah. Setengah Ini 11 nyampe lah. nyampe rumah lagi jam setengah 8. Oh, Gitu. jadi malah Tapi daily-nya begitu. malah kalau Jadi siang-siang jarang lebih ketemu sama lo ya? bocahnya, heeh. Oh gitu, oke benar. Kalau gue Tante. masih ada waktunya. Kayaknya lebih sering sama tante deh. Siapanya? Oh iya, jelas lah. Kalau lebih sering mah nggak ada yang ngalahin itu. Selanjutnya, siapa yang paling sering ajak jalan-jalan duluan? Ih, udah lama kita nggak saling ngajak jalan-jalan. Wah, Biasanya terbuka nih, guys. Occasionnya guys, ini. mereka udah nggak pernah jalan-jalan guys. Biasanya occasionnya mereka. Kalau eventnya untuk mereka paling sering dia. Oke, kapan terakhir kali kalian jalan berdua? Kapan ya? Sebelum kamu ke Jepang. Yang kita ke coffee shop itu. Emang iya? Iya, itu tahun Berarti lalu. ke Jepang pertama. Itu tahun lalu. Saking sudah Kayaknya. lamanya ya? Udah lama sekali ya? Biasanya urusan krucil memang. Oh, mungkin next setelah Lo ini. tanya dong, film terakhir yang kita nonton di bioskop apa? Boleh. Film terakhir yang kalian tonton di bioskop? Avenger Endgame. Udah lama banget, Iya, guys. itu pun dia tidur. Udah lama banget, woy. Udah banget dari bioskop. Mungkin setelah ini akan ada quality time ya, Ya. antara bapak dan ibu ya. Iya. Supaya lebih gitu Insya Allah. ya Oh ini kan. abis ini quality time banget orang kita berjam-jam di jalan. Mudik. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling sering ngambek? Dia, gue juga suka ngambek sih. Iya. Lu ngambek mal. Iya. Dia Biasanya enggak, dia dia tuh ngambeknya enggak, diem. dia nggak ngambek, dia silent treatment. Wow. Jadi kalau udah kayak ada salah dikit terus dia diem gitu kayak "Ya udah. Jadi dia diem paling lama berapa lama kak? Lama bisa. Sebulan. Ya enggak dong sebulan. Berapa paling lama dia? Gak tahan juga dia kalau gue sebulan kan dia bingung. Oh, iya, Jajannya bener. berkurang. Hei. Nanti nggak bisa, aku mau beli ini donatur Iya. dong. Oh iya benar, gak ada investor ya. Ini- Oke next ya guys. Siapa yang paling sering minta maaf kalau salah? Iya nggak sih? Iya. Nggak selalu ya gue minta maaf. Harus gue. Kalau kayak gak terima gitu sih, Bang. Iyalah, orang nggak salah kok. Tapi kalau cewek itu Aku malas memperpanjang aja. Cewek mah selalu ya tenang. maaf gitu, tapi maaf gitu ya. Iya, gimana? Iya maaf gitu. Oh gak Enggak, ikhlas. Enggak. By text. By text. Iya. Kan dia ada Kalau silent dimimikin treatment ya. begitu. Hah? Kalau ada nadanya, itu kan texting kan. Iya. Yaudah ya maaf gitu kan. Kalau ada nadanya, ya maaf gitu. Oh kayak gitu Kak, ternyata Iya. Kak. Tante kan karena kita wanita selalu benar ya Tante. Oke next pertanyaan selanjutnya. Banyak ya. Ini yang terakhir ya guys. Oke. Siapa yang paling berantakan? Nutup odol aja nggak bisa. Nutup odol nggak bisa. Jemur handuk nggak bisa. Wah. Sebentar, saya melihat ada unek-unek di sini ya. Betul. Kan udah sering gue ini. Cerita. Tapi ceritain. emang biasanya kan cowok yang kayak gitu ya. Kalau ini cewek ya. Berarti lu rapi mal orangnya mal. Enggak juga. Pokoknya di rumah gue yang jadi suami sebenarnya bini gue. Lu istri. Gue istri, karena gue rapi Beberes. dan bangun pagi. Heeh. Dia malas dan bangun siang. Bayang nggak? Itu kayak kisahnya Kak Gigi dan Raffi loh. Kak Oh Gigi iya? bangunnya siang. Raffi bangun pagi. Raffi bangunnya pagi. Tapi kan boleh, gue bangun siang juga boleh Boleh, dong. boleh. Iya. Ya boleh aja kalau ada siaran. Oke. Boleh. Hilang tuh anak gue. Anak gue hilang. Habis. Tiba-tiba Udah kayak udah nggak ada. rumahnya. Terakhir nih sebelum kita closing di hari yang spesial ini, di hari kemenangan. Yes. Kedatangan tamu spesial juga yaitu keluarganya Kak Kamal. Untuk istrinya Kak Kamal. Ada nggak pesan yang mau disampaikan ke Kamal? Atau Oh, buat kemarin gue. pas lebaran udah sempet sungkem? Udah dong, Ya, udah. pastilah. Boleh gak sih kayak direka ulang di sini? Gua kan ke mak gua dulu. Betul. Karena Tapi udah lama kita nggak ada ya. ini sih. Apa? Biasa aja momen lebaran tuh jadinya. Nah udah biasa lu minta Dulu maaf awal-awal aku gimana? nikah ya, aku masih mengingat. Bahkan mak gue masih ada nangis-nangisnya tuh. Kalau Apa tuh? kita Pelukan. gitu. Udah 5 tahun gak ada nangis-nangis. Biasa. Mama langsung ke masjid ya, gitu. Oh gitu. Tante apa sudah Panitia. Oh, iya. Kalau ada apa-apa panitia dia. Ya udah deh. Sekarang Kamal deh, mumpung momen lebaran, mau ngomong apa sama istri dan ibu?
Maafin aku ya. Bisa nggak usah gengsi gitu? Gengsi? Emang gue nggak? bisa digitu-gituin. Oh, gitu. Tanya mak gue dah. Ya, coba. Maafin Kamal ya, Nenda. Lagu sedih dong, Maafin jangan lagu kalau drum band. belum bisa memenuhi semua yang diperlukan sama rumah segala macam. Insya Allah, oke tahun ini kita renov rumah itu. Amin. Mak gue capek, Ubin sering ngangkat gitu. Udah capek, gue juga capek. Gue ganti Ubin masih ngangkat lagi gitu. Jadi nanti Ubinnya turunin ya biar gak ngangkat. Iya bener, bikin begini kan semua. Kalau ke Salam. Oh ya aku. Iya. Oh ini reka ulang ya. Mal, nangis Mal biar ratingnya bagus. Ngomong apa? Iya yang ngomong dong. Masa Iya, gue? boleh. Silakan Kak. Aduh kita orangnya Iya. Waktu udah tempat Maafin aku lah. Tapi tuh gimana ya? Ya udah sorry ya. Iya. kayak lagi Lu pacaran. belum tahu ya keluarga gue profesional hubungannya. Parah. Iya. Mungkin baik. Kayak pacaran anak SMA loh. Iya. Lucu kali. Tapi ya udah kalau gitu kita mau ngucapin terima kasih kepada keluarganya Kak Kamal sudah hadir di sini. By the way, mereka kesini tuh kalian jemput atau bagaimana? Dijemput pakai helikopter. Jemput? Dijemput. Ih keren banget. Iya. Ya Allah. Tapi nanti pulangnya malu kan? Iya sih. Kita mau ngucapin terima kasih untuk keluarganya Kak Kamal, Tante. Makasih Ya, banyak udah sama-sama. datang Kak. Terima kasih banyak. Maaf, Hamish, Omar, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Semoga lebarannya seru di rumah Amin, ya kan? amin, amin. Berkah. Sama-sama. Dan juga apapun yang kalian inginkan di lebaran ini. Kamu juga ya, segera Asbud ya. dapat, Semoga ya. lebarannya kembali fitri, Amin. happy-happy selalu sama keluarga. Kalian juga ya, pada lebarannya Iya. happy-happy ya. Amin, amin. Makasih banyak, makasih banyak. Nanti abis ini keluarga gue datang. Tapi udah off air. Gak kejutan dong. Iya, sampai juga dia. Terima kasih pemirsa. Kita juga mau ucapin selamat Idul Fitri untuk pemirsa Yes. di rumah ya. Mewakili tim dan kerabat kerja Ruang Tengah, maaf lahir batin semuanya pemirsa, mohon maaf kalau ada salah-salah. Tapi jangan lupa selalu nonton episode-episode kita ya. Iya, sampai jumpa lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi Informasi penuh makna. Wassalamualaikum, dadah. Bye-bye, selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Harus semangat melati, jauh di mata, dekat di hati. Ketipak-ketipung sayang, baju raya udah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana saudara, selamat hari raya semua. Jikalau dinda ingin beraya, mari bertandang ke rumah kanda. Ketipak-ketipung sayang, duit raya sudah dapat ke saya. Kalau sudah mari beraya.